Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Dakwatul Khairah dengan NIM 1352010-237. Saya dari kelas B2 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas FRS, Farmasi Rumah Sakit. Pada bagian bab 1, kita akan membahas tentang perencanaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Dalam bab 1, saya mendapatkan resep pertama. Berikut ini adalah soal yang harus kita cari adalah buat buku defekta, buat pengelompokan jenis-jenis obat, dan yang ketiga adalah membuat surat pesanan. Pada buku defekta dibagi menjadi 5 kolom. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah tanggal dipesannya surat pesanan tadi, yang ketiga adalah nama obat atau nama barang yang dipesan, yang keempat adalah jumlahnya, dan yang kelima adalah nama BBF atau distributor. Berikut ini adalah buku defekta pada halaman 3 dan 4. Untuk selanjutnya adalah penggolongan obat. Dalam penggolongan obat dibagi menjadi 12. Yang pertama adalah inhaler, yang kedua adalah narkotika, yang ketiga adalah emergency kit, yang keempat adalah antibiotik injeksi, dan yang kelima adalah sediaan injeksi, yang keenam adalah sediaan tablet, sirup atau suspensi, yang keenam adalah golongan psikotropika, yang ketujuh golongan prekursor, yang kedelapan adalah bahan medis habis pakai, dan yang kesembilan golongan alkes, yang ke-10 adalah golongan sediaan tetes mata atau sediaan salep, yang ke-12 sediaan salep kulit tidak ada dalam resep 2, dan yang terakhir surat pesanan. Dalam surat pesanan harus terdapat nama rumah sakit itu sendiri atau nama instalasi yang memesan, alamatnya, harus terdapat nomor surat pesanan itu, dan pada bagian bawahnya harus terdapat jelas nama BBF, alamat, dan nomor teleponnya. Harus jelas juga nama obatnya seperti morfin injeksi, zat aktifnya harus jelas juga, bentuk sediaannya, kekuatan dan jumlahnya. Dan harus terdapat juga stempel dan tanda tangan dari rumah sakit atau instalasi yang memesan. Selanjutnya pada bab 2, di sini adalah pengadaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai. Pada bab 2 ini saya mendapatkan kasus pertama. Yang harus dicari adalah membuat faktur obat atau alkes atau bahan medis habis pakai. Yang harus terdapat dalam faktur adalah nama BBF, alamat, nomor telepon, tanggal faktur, nomor faktur, nama instalasi pemesan, alamat, nomor telepon, dan nama barang yang dipesan, nomor batch, expired date-nya, banyaknya, harga satuan, harga total, dan plus PPN 10%. Pada bagi kedua adalah membuat buku checklist barang datang, baik itu alkes, bahan medis, dan habis pakai. Dan yang ketiga adalah membuat buku barang datang berdasarkan SP dan faktur. Yang keempat adalah membuat kartu stok. Dan yang kelima adalah membuat buku harian narkotika dan psikotropika. Dalam faktur tadi sudah dijelaskan ya, seperti ini gambarannya kurang lebih. Nama obat harus jelas, batch-nya, yaitu obat, unit,
harga satuannya, harga totalnya, dan di bawah terdapat jumlah dan plus PPN 10%-nya. Dan harus terdapat stempel serta tanda tangan dari BPF itu sendiri dan penerimanya obat. Dan yang selanjutnya adalah checklist barang datang. Dalam checklist barang datang ada terdapat nomor, nama barang, nomor faktur, kuantum atau banyaknya, kesesuaian ada atau tidak obatnya, dan tanda tangan petugas. Contohnya sebagai injeksi penidin 10 ml, nomor fakturnya 09NA01/2022. Pada nomor faktur itu dilihat pada bagian bawah nomor telepon banyaknya, berapa jumlah yang dipesan tadi barang datangnya, sesuai atau tidak dengan fakturnya. Bila sesuai ditandatangani dari pihak apotek. Setelah itu buku penerimaan barang. Dalam buku penerimaan barang pada bagian kolom tidak jauh berbeda, yaitu harus terdapat nomor, nama barang, penggolongan, jenis obat alkes atau bahan medis habis pakai, banyaknya sesuai atau tidak, dan tanda tangan petugas. Contohnya seperti gentamicin 4 ml adalah antibiotik, jenisnya 10 vial bila sesuai di checklist dan tanda tangan. Berikutnya adalah kartu stok, berarti tanggal dari BPF mana, keluar masuknya berapa. Kalau memang ada keterangan seperti dipakai untuk resep, ditulis dipakai untuk resep, dan harus jelas nama obat, satuan, dan kemasan. Dan yang terakhir adalah buku harian narkotika, karena pada resep 2 hanya terdapat jenis narkotika saja, yaitu pendisilin injeksi. Dalam buku harian narkotika dan psikotropika harus terdapat nama narkotikanya itu sendiri, nomor BPF dan faktur, tanggal masuk, jumlahnya berapa, bila digunakan untuk resep, resepnya nomor berapa, nomor dokternya juga, nama pasien dan alamatnya, dan jumlah pemakainya berapa. Dan pada bagian terakhir harus dapat sisanya, sisa dari semua, dari awal penggunaan obat sampai akhir. Pada bagian bab 3 kita akan membahas tentang penyimpanan sediaan farmasi dan bahan habis pakai. Pada bab 3 ini saya mendapatkan resep kedua. Pertanyaannya adalah membuat penandaan obat lasa dan inhaler. Yang kedua adalah membuat pengelompokan penyimpanan obat alkes bahan medis habis pakai berdasarkan kelas farmakoterapi, farmakologi, bentuk sediaan, stabilitas sediaan, obat-obat inhaler, lasa, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Dan yang ketiga adalah membuat sistem penyimpanan berdasarkan FIFO dan FIFO. Yang pertama adalah penggolongan obat lasa. Obat lasa adalah obat yang wajib diwaspadai karena dalam obat lasa terdapat biasanya itu ciri-cirinya ya, nama kurang lebih mirip, bungkus obatnya itu sendiri. Setelah itu biasanya milian atau berapa milinya itu terkadang kebalik-kebalik. Biasanya orang yang mengambilkan karena nama dan bentuk kemasan sama, jadi takut kebalik-kebalik. Dan menyebabkan dari kesalahan lasa ini menyebabkan kesalahan serius adalah sentinel event. Berikut ini adalah obat lasa. Dalam penandaan obat lasa berbentuk bundar berwarna kuning dengan tulisan lasa berwarna merah. Contoh obat lasa pada
Bab 3 ini adalah diazepam 5 mili dan 2 mili, kodein 10 mili dan 20 mili, neurobion 500 mili dan neurodex, sedangkan samak tablet dan samak sirup. Dan yang kedua adalah penandaan obat inhaler. Dalam obat inhaler ini, obat yang presentasinya tinggi menyebabkan kesalahan atau error atau menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Contohnya adalah morfin injeksi 10 mili atau 5 mili, diazepam injeksi 2 mili dan 5 mili, analgesik tablet, dopamin injeksi 5 mili, sanmak sirup, sanmak tablet, kodein 10 mili dan 20 mili, bransidin tablet. Berikut ini adalah bentuk inhaler ya, berbentuk seperti segitiga dengan berwarna merah, tulisannya inhaler, dan terdapat tanda seru. Dan pada obat inhaler ini harus benar-benar 2 kali atau sampai 3 kali pengecekan agar tidak ada kesalahan yang fatal dari pengambilan obat tersebut. Dan yang berikutnya adalah dena pengelompaan obat, alkes, dan bahan habis pakai. Berikut ini adalah dena pengelompokannya. Pada bagian pertama adalah ada obat sirup, yang kedua adalah oral, yang ketiga adalah obat bebas terbatas, yang keempat, yang pojok sendiri adalah alkes dan habis pakai, yang keenam adalah antibiotik. Yang kelima adalah antibiotik, yang keenam adalah salep dan obat mata, yang ketujuh adalah psikotropika dan narkotika, yang kedelapan adalah kolkas yang terdapat pada ampul injeksi supositoria, yang kesembilan adalah percikan resep, yang ke-10 adalah admin, yang ke-11 adalah penerimaan dan pendistribusian obat. Dan yang terakhir adalah sistem penyimpanan obat. VIVO adalah sistem penyimpanan obat di mana expired date pertama itu yang dikeluarkan yang pertama. Contohnya, kita pesan obat tanggal 1 bulan 2, sedangkan expired date-nya tanggal 31 bulan 2 2023. Sedangkan yang satunya kita pesan pada tanggal 15 bulan 1 2022 dan expired date-nya pada tanggal 10 bulan 12 2022. Jadi kita mendahulukan yang pemesanan tanggal 15 tadi bulan 1 2022 daripada yang pemesanan pertama. Sedangkan pada VIVO, first in first out adalah obat yang pertama kali dibeli, adalah obat yang pertama dikeluarkan. Contohnya tanggal 3 bulan 1 saya pesan obat. Setelah itu tanggal 17 bulan 6 saya juga pesan obat lagi. Yang pertama yang duluan keluar ya tanggal 3 bulan 1, setelah itu tanggal 17 bulan 6. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.